Di ujung utara Pulau Bali, hamparan hutan, bukit, dan laut menjalin harmoni yang telah bertahan selama ratusan tahun. Disinilah kehidupan bernafas dan masa depan lingkungan dipertaruhkan. Dulu kami sebelum adanya LPHD, Lembaga Pengelolaan Desa, kami tahu sendiri Bapak, jadi kawasan kami gundul dari 1990, jadi gundul, betul-betul gundul. Kebakaran tiap tahun terjadi. Inisiatif ini muncul karena kami sebagai generasi penerus bahwa kami punya tanggung jawab untuk mengembalikan fungsi-fungsi konservasi itu. Ya, karena kemungkinan kalau di Komuteran sendiri tiap tahun ada banjir, kami sebagai generasi penerus merasa miris dengan keadaan ini dan tercetus dengan tanggung jawab kami sebagai Ketua LPHD punya tanggung jawab untuk mengembalikan fungsi vegetatif. Namun, perubahan iklim, kebutuhan ekonomi, dan tekanan manusia meninggalkan jejaknya. Hutan kehilangan ruang, sumber air mulai menipis, dan alam menunggu uluran tangan. Sebelum terjadinya kami pengelolaan hutan ini masih termasuk hutan yang sangat bagus. Karena sesuatu hal, tahun 2000-an perambahan hutan. Desa Selat berdampingan dengan kawasan hutan, akhirnya masyarakat banyak yang melakukan dari sisi menuntut ekonominya untuk masalah kehidupannya adalah di kawasan. Kawasan hutan ini terjadilah istilahnya perambahan. Rusak, kalau disebut istilahnya kerusakan hutan. Akhirnya masyarakat merasa khawatir karena dulunya sumber mata air yang sangat mendukung untuk pertanian maupun perkebunan dan salah satunya terkait dengan kehidupan untuk air minum masyarakat. Itu lenyap hilang karena akibat dari perambahan itu sendiri. Ada yang berupa binatang atau hewan yang ada di dalam kawasan hutan yang dulu banyak terjadi adalah kijang, ada kera, ada burung. Akhirnya karena begitu panas, menghilang mereka tempat dalam kawasan hutan. Akhirnya itulah yang terjadi akibat daripada perambahan itu sendiri. Tahun 2023, Indonesia menetapkan langkah besar, Volu Net Sink, komitmen untuk menjadikan sektor kehutanan sebagai penyerap emisi, bukan penyumbang. Melalui program inilah harapan baru ditanam di Bali Barat. Berbicara tentang Desa Wanegiri ini adalah merupakan ibu daripada 7 desa dan 33 organisasi subak. Untuk air bersih desa yang mereka kelola melalui badan usaha milik desa itu sepenuhnya airnya bersumber dari hutan Desa Wanegiri. Jadi kami menjaga hutan Desa Wanegiri. Walaupun kami memasukkan tanaman kopi di dalam hutan, pola budidaya yang kami lakukan adalah pola budidaya yang organik tanpa harus menggunakan zat-zat kimia. Kondisi hutan kami itu berada di elevasi 900 sampai 1300 mdpl. Berarti kondisi desa kami itu datarnya sangat sedikit. Jadi jika terjadi hujan dan kita memasukkan bahan-bahan kimia tersebut ataupun pupuk kimia tersebut akan mengalir ke sungai atau ke sumber-sumber mata air, jadi ya tidak menutup kemungkinan sumber mata air itu akan tercemar dan sungai pun akan tercemar oleh kimia. Jadi kami tetap mempertahankan pola budidaya dengan pola organik dengan memanfaatkan pupuk-pupuk kandang seperti kotoran kambing, kotoran sapi, termasuk juga seresah-seresah yang ada di kawasan hutan tersebut. LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Mereka bukan hanya pengurus, tetapi penjaga hutan. Warga desa yang merawat ruang hidupnya sendiri, menjaga alam, sekaligus menjaga masa depan komunitasnya. Tantangan dari petani hutan, konteksnya dalam proses pemeliharaan bibit, itu adalah faktornya banyak. Salah satunya eksternalnya adalah hewan ataupun hayati yang ada di hutan itu sendiri, seperti landak. Itu sangat lumayan mengganggu untuk
pemeliharaan tanaman itu sendiri. Jadi dari petani itu punya trik khusus yang contoh seperti menggunakan duk atau serat dari aren untuk memagari tanaman. Ini untuk antisipasi agar landak itu tidak bisa masuk ke bibit yang sudah ditanam. Itu. Terus faktor kedua itu adalah alam itu sendiri. Contoh kayak waktu ini, tahun ini dah ada seminggu itu angin sangat besar. Banyak pohon-pohon yang di hutan yang konteksnya udah besar tua itu tumbang. Jadi perlu adanya penyulaman lagi. Solusinya ya melakukan penyulaman mandiri, yaitu dibantu oleh ketua LPHD ataupun masyarakat sendiri yang mengeluarkan biaya lagi untuk menanam baru. Yang paling PR itu air, karena kontur atau topografi di hutan Desa Panji ini pebukitan dan sumber airnya semua ada di aliran sungai. Jadi untuk pengairan di musim kering itu perlu adanya sistem toren untuk pipanisasi pengairan di masing-masing pohon agar bibit ini bisa maksimal tumbuh dan diharapkan seperti tadi nilai ekonominya meningkat. Sebagai wujud nyata, dana Volunet Sing hadir dalam bentuk bibit pohon hasil hutan bukan kayu, bibit yang kelak tumbuh menjadi sumber pangan, kerajinan dan ekonomi tanpa harus menebang pohon. Alat ekonomi produktif juga disalurkan, mesin pengolahan, peralatan kerja, dan sarana usaha yang membuka peluang bagi desa untuk berkembang sambil tetap menjaga hutan. Dalam pengelolaan perhutanan sosial hutan Desa Wonogiri, selain juga kami memiliki potensi yang sangat luar biasa, potensi-potensi itu juga kami kelola di dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa. Salah satunya adalah usaha pengolahan kopi. Pengolahan kopi ini kami mulai itu dari tahun 2019, itu banyak tantangan. Sampai tahun 2023 hampir tidak ada profit yang kami dapatkan dari pengelolaan kopi tersebut. Namun di tahun 2023, 2024, 2025 kami sudah merasakan adanya profit ataupun income tambahan yang kami dapatkan dalam pengelolaan kopi tersebut. Karena menurunnya serapan daripada eksportir, jadi kami harus menyiapkan pasar untuk petani kami supaya tidak ada tingkat frustasi di tingkat petani karena mereka kebingungan di mana menjual jika mereka memanen. Ya rata-rata ya per tahun kalau dari segi kopi saja, karena kopi berbicara biaya operasional yang sangat tinggi, HPP yang sangat tinggi, karena prinsip bisnis kami di kopi ini tidak hanya berbicara tentang profit oriented, tetapi kami berbicara tentang sosial sama lingkungan. Karena harga beli kami di Badan Usaha Milik Desa dibanding dengan harga beli tengkulak lebih bagus 500 sampai 1.000 rupiah per kilogram ceri. Nah, dan kami juga melakukan pendampingan ke hulu, termasuk saya pribadi sebagai pendamping swadaya masyarakat. Saya biasa melakukan kegiatan pendampingan baik dari pruning, pemangkasan, pemupukan, budidaya, dan sebagainya. Karena saya punya prinsip, sehebat apapun kami berbisnis kopi, jika memang di hulu tidak terperhatikan dengan bagus, sudah barang tentu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi terkait dengan profit di kopi kami ini belum begitu bagus, namun minimal sudah bisa merangsang masyarakat untuk melakukan budidaya kopi dengan baik. Karena di Bali Barat, merawat hutan berarti menjaga air. LPHD bersama masyarakat memperbaiki mata air desa, menanam vegetasi penyangga, membersihkan aliran, dan memastikan setiap tetesnya tetap mengalir bagi manusia, satwa, dan tanah yang menopang kehidupan. Selain dari menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, rehabilitasinya perlu dijaga, tapi di sisi lainnya dengan tanaman HBK ataupun MPTS ini dapat menghasilkan nilai ekonomi dari buah dari tanaman MPTS ini sendiri. Jadi bisa ada stimulus atau semangat dari petani itu sendiri untuk yang namanya menjaga kawasan hutan yang konteksnya dalam kategori HBK, hasil hutan bukan kayu. Jadi tanaman kayu yang bisa menghasilkan buah, terutama untuk khususnya rehabilitasi kawasan. Yang dulunya sebelum ada izin PS itu banyak sekali tidak menutup kemungkinan illegal logging itu pasti terjadi. Tapi dengan adanya perhutanan sosial, dengan bantuan Volu itu sendiri, kembali lagi kita rehabilitasi untuk kawasan hutan. Itu pertama. Yang kedua untuk sumber air. Jadi dengan adanya kerjasama IAD antar desa untuk mempertahankan sumber air itu sendiri, jadi harus ada pohon yang menahan ataupun menarik air lagi.
untuk kelangsungan hidup baik itu anak cucu ke depan. Harapannya seperti slogan perhutanan sosial itu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Bagaimana menciptakan hutan itu kembali asri, di lain sisi masyarakat yang menjaga, mengelola kawasan hutan itu sendiri mendapatkan nilai manfaat sendiri, baik itu udara yang bagus, air yang tetap ada, ekonomi yang semakin tumbuh. Ketika alam dirawat, ia kembali memberi. Hasil hutan bukan kayu diolah menjadi produk bernilai tinggi. UMKM desa tumbuh, pendapatan meningkat tanpa merusak keseimbangan ekologi. Inilah bukti bahwa konservasi dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan. Kami di LPHD Sarinadi Pemuteran memakai konsep Trihite Karana, bagaimana pola keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia. Itu yang kami lakukan, biar seimbang. Jadi dulu setiap tahun ada kebakaran hutan, dan semenjak kami dikasih izin pengelolaan oleh Perhutanan Sosial, sama sekali tidak ada kebakaran hutan di kawasan kami. Jadi bisa dilihat kawasan kami sekarang hijau, dan kita terus akan berusaha mengejar yang belum tertutupi lahannya. Kita bekerja sama dengan Folu Netsing dari Perhutanan Sosial yang disalurkan oleh PPDLH Pusat. Itu pemantik kami. Selama ini kami memang sangat susah untuk pendanaan. Dan kami mendapatkan sesuatu alat ekonomi produktif berupa pembuatan Seker 16 sebagai nanti multifungsi untuk rapat, buat LPHD dan coffee shop dan segala sesuatu. Kemudian ada camping ground, kemudian ada open stage, itu yang kami dapatkan. Dampak positif dari konservasi yang kami lakukan untuk tanaman khususnya menambah vegetasi. Jadi yang sudah ada, binatang yang memang asli ada di sini seperti kijang, ayam hutan, kemudian kera, banyak yang hadir sekarang ada di kawasan kami. Bibit-bibit yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi hutan baru. Ranting-ranting kecil itu akan membentuk kanopi yang menaungi generasi mendatang. Mata air yang dijaga kini akan tetap hidup, memberi kehidupan yang tak pernah putus. Pengelolaan hutan desa ini akhirnya menimbulkanlah ya pada hasil yang sangat luar biasa. Air mulailah istilahnya sedikit demi sedikit muncul, ada tumbuh, ada sumber-sumber air yang muncul. Maupun dari segi binatang yang ada dalam kawasan hutan sekarang sudah ada. Kami sudah membentuk yang namanya 3 bidang. Kalau dari sisi rehabilitasi, kami sudah berkelanjutan terus melakukan istilahnya penanaman. Kalau di bidang pengamanan, kami sudah membentuk yang namanya pecalang jagawana. Biar istilahnya pecalang ini melakukan istilahnya pengamanan dalam kawasan. Kalau sekarang sudah tidak terjadi seperti dulu ada kebakaran dan yang lain, sudah tidak ada. Karena sudah dipantau langsung oleh petugas itu sendiri. Nah sekarang untuk terkait dengan masalah di pariwisata yang disebut dengan Darwis, membuatlah perencanaan untuk mengembangkan wisata hutan raya. Program kami ajukan kepada Polu itu sudah kami lakukan yang berupa bantuan bibit tanaman maupun peningkatan alat ekonomi produktif yang sudah kami lakukan 100% kegiatan yang ada di dalam kawasan kita. Dampaknya sangat luar biasa. Ekonomi pertanian yang ada di masing-masing kelompok sudah dapat menikmati masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Folu Netsing 2023 adalah langkah besar, tapi penjaga sejatinya adalah masyarakat Bali Utara sendiri. Bersama kita menjaga bumi, bersama kita menyemai masa depan.